Oke, aku review dulu ya yang minggu lalu. Ada yang masih ingat minggu lalu? Minggu lalu ngapain? Iya. Minggu lalu kita udah bahas yang singkat aja ya, berarti ya. Dari halaman pertama nih, yang ini nih, yang pertama ya. Kita kemarin ini, yang kemarin lihat apa? Photoshop itu tampilannya kayak gini nih, ya kan? Biasanya dia, aduh, bentar, again. Waduh, ngeprank. Enggak, biar tahu kita udah jadi sampai mana. Nah, jadi Photoshop tampilannya ada kayak gini nih. Yang bagian atas toolbar. Ini yang toolbar tuh yang kemarin ya. Jadi banyak kemarin kan. Ada panel, ini ada option bar. Option bar tergantung sama toolbar yang dipilih di sini. Oke? Bar itu apa, Bos? Apa? Bar. Baris. Baris. Atau daerah. Itu dijelaskan. Kita tahu nggak kenapa kemarin nggak ikut? Kalian ada makan nggak? Kalian nggak makan? Kasihan. Makan. Ngomong nggak ada sisa ya? Ada dibungkus. Ada tapi di atas. Terus ini ada kemarin yang kita bahas soal ini. Gimana cara membuat lembar kerja baru? Ya kan? Nah, sekarang coba nih bikin lembar kerja baru tuh. Lewat file terus new. Ya kan? Nah, di sini. Kan? Mbak Yulia sih ya. Nah, jadi kemarin baru buat ini, buat lembar kerja baru, terus kita baru bahas beberapa tool yang ada di sini. Nanti kita bahas yang tool yang belum terjam. Nah, sekarang lembar kerjanya dibuat, terus coba dibuka foto satu yang bebas. Minggu lalu foto apa? Atau foto bebas hari ini gitu kan? Terus tekan new ya? Ya. Oke, terus buka fotonya yang baru. Nah, kalau sudah, fotonya kayak kemarin ya, di copy ya. Cari foto di mana? Kemarin Mbaknya di mana? Di pictures, gambar. Oh, bentar. Di Ini image. ya, Di image. ya betul. Open. Tapi cantik kok. Apa memang tuh? Lamuannya nggak pakai. Lamuannya pakai. Itu Ini juga oh, berapa ini kan kemarin kan 20, 300. Yang sini apa? Yang sini apa? Nanti. Oke. Nanti kalau ini. Ganti nih, ganti ukurannya. Pixelnya ganti ganti. Sedangkan sentimeter diganti lah ini kan enggak. Nah, 16 ya. pitch-nya ini yang lebar. 16 ya sama. Kemarin saya bikinnya 16 16, kalau bikin 20 20. Jadi
width-nya ini lebarnya lebar kecil. Kalau height ini tingginya. Ini resolusinya. Kalau resolusinya semakin tinggi, maka fotonya semakin bagus. Ini tadi dulu nilainya. Bisa nggak Pak? Isinya diganti bebas. Jadi kalau saya tadi pakai 16-16. Kenapa 16-16? Biar kotak. 16,16. Wah. Boleh 16. Ini kan kenapa kita kemarin pakai tempat kerjanya 16-16? Karena kemarin ada rasio foto, ya kan? Berarti itu 16, 16. Vin, ada mouse kak? Ada. Boleh pinjam? 16 nanti ya kan? Kemarin contoh yang ini nih, kayak kita punya kan yang ada image rasio yang 4:3, ada yang 9:16, ada yang ya. Kalau Instagram 1:1. Oh. Dari nomor 20 sampai 9. Nih. Solusinya Iya. 1080 kali 1080. Kenapa? Ya karena resolusinya 1:1 nih. Kayak kemarin saya 16:16 kan, supaya nanti kalau dikecilin bisa fit masuk ke sini, bisa pas. Iya. Karena kalau foto pakai HP terus diupload ke Instagram kepotong. Iya. Karena biar hasilnya beda. Kalau hasilnya udah dipasin, ukurannya tadi udah sama, ya. Misal mau 15, ininya 15 nih, di sini 15 juga. Ya, sebenarnya bakal persegi kan. Toh bentuknya kayak gini, story. Bentuknya kan kayak HP nggak ada. Tapi ada HP yang kecil, ada HP yang besar. Beda-beda kan? Tuh. Nah. Resolusinya berapa, Pak? Bebas ya? Resolusi. Nah, resolusi itu tergantung. Kalau resolusinya 72. Kenapa 72? 72 itu nanti berarti per apa namanya, per senti itu ada 72 piksel. Semakin kameranya bagus, pikselnya akan semakin banyak. Contoh HP yang kameranya VGA, masih ingat kamera VGA? Sekarang bandingkan sama kameranya Bapak, kan bagus mana? Iya, karena pikselnya lebih banyak. Kalau 300 berarti kan lebih bagus dari 70. Jadi kita pakai mouse. Kita pakai yang 300 saja. Ya. Backgroundnya Nah, terus gambarnya di copy ya. Masih ingat cara ngopinya? masih tahu. Klik. Ctrl C. Yo. Itu. Tool kedua tuh. Tool kedua. Nah, fotonya di blok dulu daerah mana yang mau di copy. Nih. Nih ya. Saya nggak tak itu tuh. Gambarnya.
Dan open di Ya. 16 Tergantung 20. nih. Itu ya. 16 kok. Nggak apa-apa. 16 nggak apa-apa. Tadi kepencet sama. Sekarang nggak fotonya. Nah ini di file dong. Oke aja. Iya kan. File terus open. Ini mau kosong. Iya. Oh, ini. Sekarang file. Terus ini di Ketika jangan bagusnya dong. file open. Jadi karena tergantung fungsinya. Kalau mbaknya mau bikin buat ini Instagram atau Facebook, ukurannya beda-beda tuh. Nah, ukuran lembar kerja ini disesuaikan sama kebutuhan. Jadi kalau kebutuhannya lebar ya lebar. Nah, ini foto ini termasuk yang lebar. Nah, sekarang buka fotonya tuh yang mau dimasukkan. Ini ada foto. Coba ini terus file, open, masuk ke ini pustaka. Ini. Ya, terus gambar. Saya ada gambar. Ini. Kosong juga. Coba tinggal aja dari kita semua dulu foto apa? Ya. Saya ketik aja mengenai gambar apa. Saya nggak tahu. Nggak apa-apa. Proses namanya. Gak apa-apa. Itu nggak boleh lah. Opas 25. Oh. Komentar. Oh yang ini. Apa ini? Tapi kok banyak pegel langsung. Enggak, tapi nggak pakai ini, nggak pakai Photoshop. Iya, aku kok pakai Photoshop ya. Tapi kok pas disimpan jadinya aplikasinya jadinya begini. Pensil pensil. Oh. Oh. Oh iya ini. Di setup sini. Photoshop. Ya. Sudah didengar? Ini. Tadi dia pesan Simpan. Simpan gambar sebagai. Simpan di sini ya. Tunggu gambar. Iya. Gimana apa gimana itu? Simpan. Maksudnya? Terus dia pakai di kopi. Maksud Buka yang di Photoshop ini. mau ke Arab enggak bukan dari mengedit sendiri berdiri Jadinya nggak ada. Nggak ada, nggak muncul. Muncul. Oh, satunya lagi kan? Ini tadi ini. Kayak gini. Oh ini ditutup dulu tuh. Yang satu. Nah, itu tutup. Nah, oke. Sekarang udah dibuka ya gambar ya. Nah, gambar. Oke. Tool yang digunakan untuk menseleksi itu yang kedua nih. Ya. Kedua dari atas. Yang ini nih.
Ini nomor 1, nomor 2. Nah, ini diklik. Terus diseleksi mana yang mau di copy. Diklik kiri, terus ditahan areanya. Kalau salah, nah bisa nih dipencet CTRL sama D di keyboard. Nah, hilang. Ini diklik, nah terus di copy. CTRL C, terus copy ke sini. Nah, ini. Jadinya seperti ini. CTRL V. Nah, betul. Ada satu ya. Nah, CTRL V. Ya. Ya, ada juga. Tadi Ah, di kanan sih. CTRL V. Nah, ya. C terus masuk ke lembar kerja. Mana nomor? Panik enggak? Gimana, Mbak? Oke. terus yang ini Nah, CTRL V. Ya. Oke, sudah. Nah, sekarang fotonya kekecilan atau kebesaran? kecilan. Gimana cara ngubahnya? Beda. Ada nih di lembar terakhir. Nah, CTRL T. Di lembar terakhir ada nih. Yang tutorial ketiga. Nah, ini. Kemarin lompat-lompat. Nah, ini. Diperkecil, gambarnya awalnya segini nih. Terus diperkecil jadinya segini. Perbesar jadi segini. Nah, CTRL T. Nah, coba sekarang kecilin dulu. Tidak ada. Ya. Ya, sudah diseleksi. Masuk CTRL T aja. CTRL T. Nah, Sampai penuh, sampai layar penuh ya kak? ya. Nah, itu juga bisa digeser tuh. Oh, ini pencet. Sorry. CTRL T belum. Oh, bukan. Ini diklik dulu ini. Lihat gambarnya. Nah, kenapa punya Mbak Wina? Karena Mbak ini ngetik layar baru. Nah, ini di CTRL T. Bukan. Ini bukan ngetik. Ini di CTRL T. Nah, jadi CTRL ditahan. Ditahan terus di T. Terus jadi nanti. Nah, ini kan muncul kotak-kotak kecil nih. Coba klik terus geser. Nah, sekarang saya tanya, gambarnya jadiannya kan? Ngobrol gitu ya? Kan. Kan kucingnya awalnya gendut tuh. Jadi bumper jadi kecil. Ya. Punya Mbak Lisa tuh, penguinnya kan awalnya gendut tuh. Jadi kecil kan? Kenapa? Karena nggak dikunci. Ini nih. Ya. Di atas itu ada gembok tuh. Kan ada gambar rantai. Kalau ininya diklik,
dia akan mempertahankan bentuknya. Tapi kalau misal ini saya matikan, lihat ya, lihat nih, kan kapalnya jadi ramping gitu, ada ya. Tapi kalau ini diklik, yang ini gambar rantainya ini, nah jadi sama. Oke. Sudah? Saya nggak tahu jadinya. Ini bagus. Jadi ya. Nah, ini minggu lalu saya seperti ngasih tahu nih kalau layarnya terlalu kecil, pencet kontrol di sini di keyboard terus pakai scroll ini buat ngezoom. Salah, ALT, sorry, ALT, keliru. ALT, ALT, terus di scroll aja. Ini ngezoom, zoom out nih. Ngerti kan? Nah, ALT terus di scroll. Ini yang ini nih, yang di tengah ini di atas bawahin. Sudah kelihatan? Sudah dipasin. Sudah? Nah, di sini kita juga bisa nih putar kiri, putar kanan. Caranya mouse-nya didekatkan ke ini nih, ke bagian kiri kalau enggak bagian kanan. Nih, ini kan kayak gini ya. Kelihatan kan panahnya kan kayak ke atas gitu kan. Tapi kalau kita ke ujung kiri, panahnya jadi muter, kelihatan nggak? Ini nih. Panahnya jadi kayak gini nih. Beda kan? Nah, kalau diklik terus ditahan, nah diputar. Oke. Sudah? Kak, kalau misal apa itu udah di situ ya di gambar kerja ya, cuma ganti gambar saja. Ganti gambar. Hapus gambarnya itu gimana? Nah, habis ini ya. Habis ini. Habis ini. Oh, Satu-satu. jadi saya tak kabur. Satu-satu. Sudah? Aman, Pak? Oke. Kita tadi ngilangin yang ini, seleksi tadi. Berarti CTRL D dicatat. aku harus tak tulis. Terus tulis dong. CTRL lalu. Nah, Kalau membalikin, misalkan saya ya. belum membalikan. Kalau ini belum dicetak, escape aja. Itu. Ini kan belum selesai nih ngeditnya. Oh, Masih ada cetaknya di situ kan. oh iya iya. Nah, kalau belum diklik yang bulat-bulat itu apa? Jangan yang cetak tapi bulat. Oh iya. Tapi kalau sudah tercetak, pencetnya CTRL Z. Kembali ke Kembali ke sebelumnya. Kalau kembali ke halaman sebelum-sebelumnya, CTRL, ALT sama Z. ALT sama Z. Ya, jadi 3. Kalau kembali sekali, itu CTRL Z. Tapi kalau kembali ke sebelumnya, terus sebelumnya lagi, CTRL, ALT, Z. Oh, jadi 3 kali tadi. Nah, itu 2 kali. Kalau kembali ke 3, berarti dipencet lagi, CTRL, ALT, Z lagi.
Misal contoh ya, ini kondisi pertama kayak gini nih. Terus aku mau ubah lagi jadi kayak gini. Salah. Aku mau kembali. Aku pencetnya CTRL, ALT sama Z. Z lagi. Balik lagi. Kalau CTRL Z balik lagi ke sini. Kalau udah centang ya. Iya, karena kan aku udah centang. Tapi kalau belum centang ya kayak misal ini, wah kok salah gini kan, jadinya kok kecilan, pencetin aja ini nih, cancel. Oke. Sudah. Nah sekarang gambarnya posisinya enak nggak, sesuai nggak sama yang diinginkan? Nggak. Nah kita klik yang paling atas ini nih, tool nomor 1 nih yang move. Kita tadi kan untuk nyeleksi yang kedua, nah kita yang pertama, masuk yang ke pertama lagi nih. Halaman, waduh, halaman ke ini mbak, kertas kedua yang belakang, nomor 1, yang nomor 1 tuh. Nah terus ini kan udah muncul nih, kita nggak, ini kan mouse nya beda tuh ya kan, diklik tahan, nah udah geser, sesuaikan sama tempat yang mau ditempatkan tuh. Oke. Sudah aman sampai sini, masih oke, masih ngikutin. Sudah. Selanjutnya yang tool nomor 3 sama 4 nih, 3 sama 4 nih, 3 sama 4, lasso tool sama quick selection tool. Yo, masih ingat buat apa? Kita punya nih gambar kayak gini kan, terus mau nih diseleksi, aku mau nyeleksi kayak gini kan, nyeleksinya tapi bentuknya gini, padahal tadi sebelumnya kan kita pakai kotak ya, mengikuti mouse-nya, gerakan mouse-nya. Atau seperti yang kemarin nih, aku pengen nih pakai yang ini, quick selection tool nih. Nah, nggak kelihatan ya? Ini nih. Aku pengen nih nyeleksi langitnya doang nih. Nggak perlu detail kan? Cukup diklik aja. Yang tool nomor 4. Kenapa ini penting? Ya, karena kayak misalnya pengen nih nyeleksi foto mukanya doang. Nah, bisa pakai ini. Daripada harus pakai yang ini, lasso tool. Tapi kan harus gini. Ini kalau mouse-nya geser, nah jadi bentuknya aneh ya. Nah, kalau lasso tool gitu, tapi ngikutin ini tangannya kita, manual. Ada juga yang bentuknya ada juga nih yang polygon lasso, ini kita ngeklik. Nah, ini
fungsinya sama kayak ini, sama yang seleksi tadi. Nah, yang hari ini itu kita mau coba yang namanya brush. Apa itu brush? Brush itu yang ini nih. Yang ini. Yang atasnya kayak stapel itu. Diklik tuh brush tool-nya. Sudah? Nah, brush tool ini tujuannya untuk memberikan warna. Kayak gini nih. Ini brush tool. Kayak apa ya? Kayak ada kuas terus dicoret gitu. Tapi juga tergantung nih sama ukuran. Ukurannya kalau ini besar, ini kan size-nya besar nih, kelihatan nggak ya? Ini size, yang atas size, yang bawah hardness. Bedanya kalau ini, ini hardness 100. Kalau yang ini hardness-nya 1. Kelihatan bedanya? Kalau yang hardness 100 itu pinggirnya itu seolah-olah langsung sesuai, karena ukurannya segini nih. Kayak bayang-bayang jadi. Nah, kalau yang ini karena dia hardness-nya 1, yang warnanya gelap cuma di tengah aja. Sisanya gradasi, seolah-olah kayak ngeblur. Itu kayak bayang-bayang. Ya, kayak bayang-bayang. Tapi ini wah, harus kita yang korek nih. Misal hari ini mau bikin foto, tapi ada yang mau disensor. Mungkin nggak boleh nih, coret. Nah, ini sama nih. Begitu? Mengerti? Mengerti ya? Pakai catatan? Nah, ada bagian serunya. Kenapa? Karena yang digambarkan bentuknya bisa macam-macam nih. Kalau teman-teman lihat di sini, ada yang gambarnya kayak ini nih. Ini kayak rumput jadinya. Bisa kayak gini. Kita nggak ini? Ada rumputnya nih. Itu di mana? Ini loh. Kelihatan ini. Kayak mana sih? Ini loh. Yang Ini gambar nih di option bar-nya. Terus diklik yang panah ini. kenapa nggak ada? Nah, terus ini kan ada scroll nih. Scroll ke bawah. Terus bawah. Iya, iya, iya. Ke bawah aja. Oh iya. Ya enggak benar. Udah kita. Benar saya itu. Hmm? Masih beras kan ini? Masih beras ini. Enggak apa Kalau size-nya terlalu kecil, nah bisa diganti di sini. Diganti nih. Wah, kurang gede. Udah, gedein. Bisa. Atau gini. Mau kayak gini nih. Kita enggak? Bentuknya kayak aneh gitu loh. Oh, iya. Bentuknya kayak gini nih. Ada yang bentuknya kayak gini. Tuh, macam-macam berasnya. Ada yang kalau teman-teman nyari di internet, aku pengen nih berasnya awan. Nah, daripada awannya harus bikin sendiri, masa harus pakai beras yang bulat terus digambar satu-satu. Jadi pakai kayak beras juga. Nah, kita kan tadi ukurannya kecil tuh, ya kan? Ukurannya kecil, nggak kelihatan. Kalau kurang gede, nah ini di sini nih, diklik yang di panahnya itu. Terus ini ada size nih, nanti gede, geser kanan.
Atau kalau misal hardtestnya kurang, nah tambahin hardtest. Ya, kalau misal mau gambarnya dihapus, ya kan, bisa pakai Ctrl Z tadi, atau nah nanti habis ini ada tool yang saya mau kenalin lagi nanti, Erase ya. erase. Ini nanti ya. Cepet. Sisa sedikit. Ya, sorry. Ini. Ya, ini ada itu bang. Baiki gitu. Kak, jadi di sini Kak bisa. Saya pernah lagi. Bisa ini. Ya. Maksudnya? Oh, Ctrl Alt Z. Jadi Ctrl Alt Z. Oh, kalau enggak kelamaan, ini kan dia yang stop. Sekarang saya kenal aja. Apa ya? Sampai di stopnya ini kan. Ini Biasa. Itu masih bagaimana? Panjangan. Jadi, karena memorinya dia itu masih gede. Ya, kita tahu dulu. Nah, ini gimana? Tolongin. Gambarnya hapus. Iya. Ctrl Alt Z. Ikut ya. Tadi. Terus. Langsung AIZ. Ctrl Alt Z. Terus tapi. Ya, terus. Nah, sampai sini Bras ngerti tujuannya buat apa? Misal kalau teman-teman pengen tuh kayak tadi Mbak Sari bikin apa efek hujan di fotonya, nah, bisa kan? Tapi nanti ada yang belum Mbak. Kenapa? Warnanya kan gelap ya. Harusnya kalau hujan warnanya apa? Air. Air kan? Ya biru-biru gitu kan? Karena ini nih, Warnanya di mana? ini loh, kelihatan nggak nih? Ini loh. Warna. Oh. Ini warnanya diganti nih. Pilihan warna. Diklik dulu yang depan. Nah, kan muncul nih. Warnanya diklik. Misal aku mau ganti ke warna merah. Nah, merah nih, merah. Ya kan? Ini ya, yang kanan ini diklik dulu buat ganti, ya kan? Kata enggak? Misal merah, ya kan? Merah paling atas nih. Jadi aku pilih merah. Kalau di gambar ini terus aku pakai brush, ya kan? Nah, jadinya merah. Gitu. Kalau misal aku ganti ke biru atau hijau, hijau. Nah, hijau. Jadi hijau. Misal, hah? Apa tadi untuk AIZ-nya kebanyakan? Kan hilang gambarnya, terus mau kebalik. Ctrl Z lagi bisa nggak? Oh iya.
Panik. Jadi kalau CTRL Alt Z kebanyakan biasanya di CTRL Z lagi dia akan balik ke satu step sebelumnya. Panik kan. Sudah? Nah, Nah, berarti brush sudah. Oke. Ada satu fitur yang pengen aku kasih tahu nih. Ada namanya ini nih, clone stem. Ini, yang ini. Yang bawahnya brush tuh, kayak stempel. Nah, misal aku pengen nih bikin mukaku ada dua. Ini diklik aja mukaku. Oke. itu sampean toh? Iya. Tadi kayak gitu. Maksud sih? Nah ini di ALT sorry, ALT terus diklik. Nah diklik di sini. Oke, jadi. Tuh. Beda. Oh salah ya ampun. Gas. Ukurannya kekecilan. Mohon maaf. Tuh. Gimana Kang Aldi? Ulangi ya. Jadi jelek ya. Ini nih, kita klik dulu ALT dulu, ALT. ALT, terus diklik. Misal aku pengen ngopi ini mukanya temenku nih, ya, diklik. Nah, terus ini kan ada nih brushnya kan, ukurannya dibesarin. Iya enggak mau. Oke, kebesaran. Oh. Jadi dikit kan bisa gitu. Warna bisa dong. Hah? Diklik objek yang mau di copy. Dia pakai stem kan? Ya. Nah, terus sudah kan? Saya aku pengen ngopi di sini. ALT. Klik. Terus kalau sudah ALT-nya dilepas. ALT-nya dilepas terus di copy lah ke sini. Tapi kalau ini ukurannya harus besar biar cepat. Dan dia tuh tidak ada. Oh, ini stem. Terus Ya. bawah sini di ALT. Oke. ALT. Dulu. Iya. ALT lepas. Nah. Terus copy di sini. Tapi gimana? Atau Enggak, langsung aja. Digambar aja kayak ngebrush gitu. ada. Kau coba gitu. Kok belum keluar? Mana? Tidak keluar. Coba ini. Atasnya atas. Atasnya 100. Ini. Oh. Atasnya 100. Atas ada dua. Atas. Oh. Nah. Ya, dia harus gimana kan? Biar rapi itu gini-gini. Oh, ini kok. Tuh, belum. Ini diklik nih. Ini cuma klik sekali. Misalnya Mbak Lisa tahu milih mau yang mana yang dipilih. Aku milih yang ini. Klik. Ya kan? Iya. Tanpa ini. Ini loh. Oke. Sekali ini untuk nambahin dulu. Oh, aku pengen ngopi yang ini. Oh, bisa gitu. Kalau enggak, belum. Ini dulu. Klik. Udah. Terus. Nih kan, ini kan. Udah nanti? Oh, ini belum. Lah, kok malah ini? Nah, kopi aku ini kopi ini. Nah, akhirnya sudah di sini. Udah tinggal masukan. Tapi ini dibesarin dulu. Apa ini kurang besar?
Font. Font lah. Nah, tadi Mbak Titi tanya tuh, kok jadinya nggak benar posisinya ya karena kita nggak bisa nih ngatur tempatnya di mana. Biasa dirapikan karena dia cuma menduplikasi gambar yang sama lah. Kayak ini nih, punyanya Mbak Lisa, dia di copy full kan. Jadi seolah-olah ada dua gambar. Aku juga tadi nih. Nah, tapi kalau nggak semua kan nggak apa-apa. Hanya itu namanya clone stand, karena cuma beberapa aja. Ini. Bisa? Iya. Bisa. Awalnya ada berapa? Font. Dua. Itu bisa bagus kan? Nah. Oke, itu ya. Tapi kalau mau yang kayak gitu gimana? Ya di blok semua. Ini misal kucingnya gini kan, udah tinggal Oh, ini kan sebelumnya ya? bukan. Ini kan cuma tadi kan, saya kan gambarnya cuma muka doang. Coba diterusin, karena jadi. Oh, semua. Nanti kan jadi semua. Lalu, oke, saya diterusin semua. Oke. Nah ini namanya clone stand nih, jadi beberapa mungkin kalau ada nih yang suka nih tahu foto yang meme itu yang ada muka orang ketawa besar di ujung, nah itu dia bikinnya kayak gini, kurang lebih salah. Mimi. Ya. Mimi, kan kalau gue ini kan bahasa Nah itu bikinnya kayak gini, jadi kan orang itu seolah-olah udah kayak atau mungkin kayak in memoriam itu. Kayak gitu. Ini hiking di sini. Hah? Ini sampai tuh Iya. hiking di sini. Bukan ini di Indo. apa? Mangrove enggak? Hah? Di Taipei. Iya maksud saya hiking di Taiwan. Bukan hiking ini, bakau nemplung nih gone lumpur gitu. Kerja. Kok lalu apa? Mandi lumpur. Gitu. Nah ini kayak gini malah bisa di copy di sini. Aduh ngeri. Oh bisa di kan ya kak? Atau itu dipindah ke tempat lain itu bisa ya? Saya baru tahu. Aku baru tahu. Baru tahu ya? Aku baru Oh tahu. ternyata gitu ya. Karena aku nggak jarang pakai ini gitu. Aku yang sering pakai yang ini Mark II terus. Ini bisa Move di-download to. di HP kan? Hah? Bisa, tapi kalau yang di HP terbatas. Fiturnya terbatas, nggak semua. Nggak sekomplit ini. Iya, Toolsnya. iya. Oke, sudah? Sampai sini ngerti? Nah, tadi pertanyaan nih. Sekarang, kalau misal aku pengennya nih warnanya coklat, coklatnya coklat ini nih, coklat ini. Nah, gimana cara ngambil warna itu? Kan itu ada warnanya tuh. Kan kita taunya cuma ini coklat atau kuning gitu kan? Ya, bener. Itu warnanya kuning kan? Tapi kan nggak tahu nih kuningnya yang mana kan nggak tahu. Nah, ada nama toolnya itu ini, eyedropper. Ini loh. Apa nama toolnya? Ini loh, eyedropper ini loh. Kita kayak yang ini, di bawahnya kayak Hansaplast itu. Dan sama yang mana? Ini loh, atasnya Hansaplast. Stop. Kayak pisau gitu. Oh iya iya iya. Hah? Yo beneran siapa soalnya yo? Atasnya. Atasnya pisau. Kok atasnya pisau? Iya, atasnya crop tuh kan. Bawahnya. Bawahnya crop tool. Bawahnya crop tool. Bawahnya crop tool. Eyedropper. Nah, kalau ini diklik di sini, aku misal ngambil warna ini kan. Tik. Nah, lihat nih. Berubah kan? Iya. Ini loh. Iya iya. Warnanya jadi sesuai nih. Misal aku lagi ya ngambil warna biru yang ini, biru muda ini ya. Loh, berubah lagi dia. Biru ini langit. Nah, langitnya ini nih. Ini di notul juga. Hah? Kan eyedropper. Eyedropper.
Jadi ini untuk ngambil warna. Misalkan buat brush tool, tadi kan warnanya nggak sesuai tuh. Wah, kok warnanya gini? Nggak sesuai lah. Gitu. Isi warna. Nah, sekarang ambil warnanya disesuaikan sama kebutuhan gitu. Oke. Nah, eyedropper itu fungsinya untuk ini, untuk ngambil warna gitu. Ngambil apa ngisi ya? Apa? Ngambil apa ngisi? Ngambil. Ngambil. Dia ngambil warna. Ini warnanya warna apa? Misal warna hijau ini ya. Ya. Ini jadi warna hijau dia. Bukan hijau ternyata, warnanya biru tua. Padahal mata saya mata biru, hijau gitu kan. Nah, oke, paham? Nah, ada yang tanya tadi, wah kok gambarnya jelek ya? Aku pengen hapus. Nah, sekarang pakai eraser nih. Eraser yang gambarnya penghapus tuh. Penghapus, tinggal diklik aja tuh hapus. Kalau misal kurang besar, pencet Alt terus diklik kanan. Alt klik kanan terus ke atas gitu. Ke kanan, ke kanan. Kanan untuk memperbesar, ke atas untuk hardness-nya dinaik turunin. Alt, Ya. klik kanan, geser. Misal nih, aku pengen ngapus nih yang gambarku yang tadi nih. Nah, ada tapinya. Kalau hardness-nya 100%, dia akan jadi hilang full. Ini kan hardness ya, hardness-nya 100 ya. Kelihatan? Kalau hardness-nya 100 nih, hilang dia. Oke, aku ulang ya. Kalau misal hardness-nya cuma ini 8% atau 10 lah. Cuma jadi gini, nggak terlalu full gitu loh. Berarti kan? Di ujungnya masih ada kan? Atau mungkin malah cuma 0%. Atau mungkin malah ini opacity-nya. Nah, kelihatan nggak? Opacity ini, ini nih, atas. Di bagian atas ada opacity, ada hardness. Nah, ini tergantung teman-teman gitu. Kalau pengen ngapusnya, wah nggak pengen ini nih. Gitu. Nah, tapi kalau diklik terus, hilang dia, ya kan? Karena ini lihat nih, opacity-nya kan 45. Kalau 10% jadinya gini, lihat ya. Punya aku kok nggak ada. Eraser ini, terus diklik nih ada opacity. Oh, dari eraser. Iya, iya, iya. Dua ini. Bisa eraser itu apa? Magic. Eraser, belum magic. Brush. Apa? Brush. Pilih magic brush. Iya, eraser. Bur, eraser. Ini lah. Bur. Ini kah? Oh, ini brush saja. Oh, brush. Ini loh, ini ada hardness yang ini tengahnya ini loh. Iya. Atau hardnessnya kayak gini. Dia pinggirnya nggak terlalu gitu kan. Misal pengennya hardnessnya tinggi tapi opacity-nya rendah. Misal 45 lah. Jadinya gini. Lihat nggak? Transparannya. Agak transparan dikit, nggak terlalu menghapus langsung gitu. Tapi kalau ini diklik 3 kali apa, nah ini terus hilang dia. Lama-lama hilang, tapi berkali-kali, nggak cuma sekali gitu. Nah ini eraser tool. Ada juga namanya tadi yang Mbak Sari bilang, namanya Magic Eraser Tool. Bedanya apa?
Magic Eraser Tool ini menghapus warna yang sama. Contoh, aku pengen ngapus langit. Udah tinggal langit aja. Tik, hilang semua. Misal, aku pengen ngapus yang ini nih. Apa? Hijau ini. Di Magic Eraser Tool tinggal diklik, tik. Set, hilang semua. Jadi nggak sewarna kok hilang semua. Nggak. Oh iya. Warnanya kan mirip-mirip. Ada yang hijau, ada yang gitu. Saya kan klik coklat tadi, bukan yang hijau. Karena warnanya mirip-mirip, jadi dia akan bagus. Hijau sama hitam tuh ya. Karena dia seolah jadi nggak sama gelapnya. Aku kembali ini. Sekarang air kita terus. Kebanyakan. Bukan, karena terlalu banyak yang diklik tadi. Bisa. Biasa tadi. Karena dia historinya direkamnya cuma sedikit, paling cuma 10 kali atau 20 kali. Oh, jadi ini sebenarnya. Coba. Iya. Coba ya langsung pakai tuh. Dia langsung pakai eraser atau eraser coba. Sekiranya nggak saya hilang. Ini loh, ngilangin yang gini, coba. Di dalam. Bukan, ini kan eraser biasa. Di kanan. Putih kan? Putih kan? Pakai putih. Sini dulu. Nah. Tadi lah. Coba, yang ini, bawa lihat sini. Nah. Kenapa Magic Eraser itu penting? Misal pengen hapus apa? Foto, pas foto kan biasanya warnanya apa tuh? Biru atau merah, kan? Saya nggak pengen nih, karena mentalnya putih kok, jadinya kayak udah, terus jangan dipakai manual lah, pakai Magic Eraser aja, klik langsung set lah semua. Ya gitu. Nah ini Magic Eraser tuh kayak gini. Demo tanya sampai sini. Dari Map Tool, Move Tool, terus mungkin apa? Eyedropper, brush atau clone eraser. Ada yang mau ditanyakan? Oh ya, jadi ini nih, history yang ada di sini, nih, dia terbatas. Paling cuma nyimpan 10 kali atau 20 kali aksi aja. Jadi kalau aksinya terlalu banyak, ya nggak bisa diulang. Sekali ngeklik itu termasuk satu history. Tapi kalau satu kali klik terus ditahan, nah itu belum, sampai dilepas. Ada penjelasan lagi yang hapus masih yang hapus apa itu gunung bukan sini yang mau dibuang gunung caranya gimana sih Pak? Oh iya tadi, ini loh, Magic Eraser. Masih dulu yang bukan yang pakai apa itu
Oh, nih pakainya ini nih. Magic wand. Ini nih. Magic wand tuh. Nih. Ketemu kan? Ketemu. Terus klik. Langsung ke seleksi kan? Bukan dihapus itu. Kemarin nyeleksi. Benar sih kalau Cuma seleksi aja. yang Kalau yang buang tadi Magic Eraser. oh itu sama sini. Banyak undangannya. Aku pernah sekali. Oke, buat mana? Oke. Udah lulus jadi sini. Buat ini dia. Oh ini ya. Oh, ini kan kecil loh. Fokus. Ayo, santainya. Oke, sudah ngerti? Oke. 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 Ayo oke. Ini kelas semua. Apa nih? Apa bukan Nah, sekarang coba nih pengen ngewarnain belakangnya. Belakangnya kan putih nih. Caranya ini ada gambar kayak ember cat nih. Namanya pen bucket tool. Di bawahnya eraser tool tadi itu ada pen bucket. Pas. Nih, sampai ngomong ember. Ini kan eraser nih. Itu ada. Oh, Bawahnya eraser. ini nih pakai. Pen pakai. Iya itu kotak kan itu kotak Gradients. Nah ini loh yang salah. Itu di klik kanan. Gradients. Ya. Di klik kanan nanti muncul yang pen bucket. Terus Nah, sekarang pen bucketnya coba diklik nih di gambarnya. Diklik di gambar misal yang ini ya. Langsung dia mewarnai. Nah, kalau ini jadi di bawah aja. Nah, ini untuk mewarnain gitu. boleh ditekan nggak? Nggak boleh. Ini bukan. Ini malah bagus ini. Di klik dua banget gitu. Oh iya warnanya tengah ya. Kan ini tadi kan warnanya saya biru kan. Kalau teman-teman nggak suka warna biru ya digantilah pakai eyedropper atau teman ngetik sendiri terus dipilih warnanya yang sesuai. Tapi tadi aku kok tetap putih ya? Hah? Tadi kok tetap putih? Kenapa milihnya putih? Oke. Tetap warna putih. Nah kalau
Mbaknya yang pilih yang ini. Ini ada nih, ada kecil kan? Ini untuk membalikan warna background, yang belakang ini background sama warna foreground. Jadi yang putih jadi warna foreground, yang depan, yang biru jadi background. Terus seperti ini. Warna background untuk apa? Background ini untuk warna yang di ketika lembar kerja baru. Itu dia tanya, warna lembar kerjanya apa? Semuanya. Maksudnya apa? Warna. Coba. Nah, ini apa-apa kan? Bukan jadi begini. Kami. Itu maksudnya apa nih? Warnanya kebuncit. Mbak, saya dulu. Ya enggak, tadi pengen kecil. Ini. Ini kayak tadi waktu milih pertama kali Mbak ya. Bikin itu. Mungkin milihnya yang ini. Ini kalau mau ini ya, karena ada dua tuh. Yang kita pakai coba. Tapi itu yang ini nih, tadi. Yang ini nih. Coba saya. Terus di sini kayak gini gimana nih? Kayak gini malahan. Iya, benar. Itu kebanyakan ini ya, hapus ya. Sampai dia saya ganti lembar baru saya. Gurunya hilang semua jadi. Itu Mbak. Gila, aku ganti baru Pak. Oh, backgroundnya ikutan ke Warnain. warnain. Iya karena Ini apa itu? Kok background sama apa tadi ini? nah ini nih. Karena mbaknya lihat nih. Yang di kanan itu ini nih. Kotak ini. Nah, itu dia ada gambar yang kayak Garis ini ya, kotak-kotak ini ya. Oh, sebelumnya. Kotak garis putih kan. Iya, iya. Nah kalau mbaknya nge-klik yang di garis putihnya itu, ini artinya mbaknya klik yang di luar. Jadi warna di luar itu akan nanti semua keblok semua. Biar enggak keblok. Biar Jangan klik di situ.
Karena ini pen bucket itu akan ngeklik dia warnanya sama. Jadi kalau yang di luar ini kan dia nggak ada warna ya kan. Iya. Sekali diklik ya nanti dia akan semua. Otomatis. Yang punya Mbak Yohanes nggak tahu tuh, kenapa ya sakit ya warnanya. Nah. Warnanya harusnya ada hitamnya gitu loh. Aku nyari warna hitam nggak ada di situ. Ini ada nih. Udah nih. Hah? Kok bisa diapain? Nah, ini. Nah, Benar? kan. Salah. Coba di kecap. Kamu tadi. Ini kok. Oh, coba di sana. Kita tarik dulu nanti ya. Tapi kalau biar nggak belang-belang ini gimana? Hah? Biar nggak belang-belang ini. Gelap. Belang nggak ke masukan warna gitu. Jadi hapus. Hapus kan itu. Enggak. Oh, bukan, itu sisa yang tadi langitnya dihapus. Kalau dihapus ya. Iya. Jadi kalau ya. Jadi gini, kalau ini ada warna yang ketinggalan. Ini, kan aku warnain biru tua kan, tapi kan ada yang ketinggalan tuh di atas. Itu salah satu caranya ya diklik lagi. Karena warnanya beda jauh. Itu lagi, ntar dapat. Ya ini sudah tadi kalau itu yang bagian tadi semua. Ya, nanti caranya ada. Ya itu harus apa manual diseleksi dulu, terus baru diklik. Pakai beras. Pakai ini lasso tool apa magic wand itu? Pakai ini nih, yang lasso ini kan, di blok dulu nih, kan? Baru tuh dikasih nih yang pen bucket di sini. Masuk tuh. Di blok dulu, pakai diseleksi pakai lasso tool atau apa yang cara seleksi itu. Ya kayak gini nih. Ya kan aku nyeleksi kapal ini kan. Terus aku mau warnain dia biru. Nah, ini warnanya beda-beda karena ya emang banyak objek di sini. Gimana, Bang? Mau ngecek apa itu? Tidak ada gitu. Oh, ini di semua. Tadi nanti Fokus step lagi. Nah ini ALT terus scroll ke belakang. ini Nah, nah, kenapa ini yang tadi aku maksud yang tadi Mbak Yulasi tanya yang apa 72 apa 300? Nah, kalau 72 berarti jumlah kotak-kotaknya sedikit. Semakin banyak jumlah kotak-kotaknya itu, maka gambarnya semakin detail. Atau gede lah. Oh ya udah lumayan. Bisa? Bisa. Tapi hilangannya gimana ini? Hilangin ini. Ctrl D. ayo apa ya?
Oke, sekarang kita coba yang lain. Selanjutnya nih, ada namanya tool blur yang di bawah nih. Blur, ini loh blur. Oh, blur ada. Fungsinya mengkaburkan objek, cuma lama kali gitu. Blur itu di bawahnya paint bucket itu tadi. Nah ini teman ya, ini ada kapal nih ya. Nah, kelihatan kan lingkarannya? Kalau ini aku klik sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali, 6 kali, 7 kali, 8 kali, 9 kali, 10 kali. Gitu. Tapi kalau 100% misal hasilnya ini opacity-nya 100. Nah, kayak tadi tuh langsung kayak kabur gambarnya. Yang blue tuh Iya, hardness-nya Harusnya berapa? ya 100. Kalau 0% berarti kan nanti pinggirnya masih ada tuh. Terus sama ini strength-nya nih loh di atas. The strength itu kan, strength-nya diganti 100. Kalau mau cepat, kalau lambat ya berarti 50. Kan nggak bisa, karena perlu tekan kali. Kliknya pakai klik kanan atau klik Kiri. Tuh. Nggak kelihatan, ininya aja kecil kan, size-nya gede. oh ini. Iya ini nggak boleh kayak. Dan ini ternyata nggak bisa diklik gitu. Diklik dulu komputernya. Ini yang dulu. Gambar sendiri. Lama lagi. kemudian membeli 3 bulan lagi gimana?
Terus gimana? Terus berkali-kali. Nggak bisa ini. Hah? Gimana nggak bisa mundur? Di zoom ya. Udah. ALT terus scroll bukan kan? Di zoom ke objeknya itu. Biasanya ya ALT. scroll. Nah, coba dideketin objeknya. Dulu. Belum. Belum. Lagi lah. Deketin lagi. Lagi. Nah, ada Pak. Di Caranya gimana? Pasirnya ada lampunya sih. Kayak sana. bisa. Oh lah. Mati. Objeknya ini ya Pak. Ganti bulatnya. Bisa. Ininya nih. Coba Pak Sari dibikin baru aja. Bikin baru. Nggak tahu tuh Pak. File new aja. Coba new. File new. Kalau yang ini Mbak Lisa, coba pakai lingkaran Mbak. Ini nih yang ini. Pakai lingkaran nih paling atas. Nah terus coba di zoom atasnya sama ini strength-nya. Nah terus diklik nih. Ini kenapa bisa kelihatan ya kalau zoomnya sangat zoom, ya kan segini. Coba kalau di zoom banget Pak. Makanya mungkin Mbak Titi nggak kelihatan karena terlalu masih kurang zoom. Coba zoomin lagi. Ini sampai sekecil ini loh. Dari gambar yang gede segini, aku harus ngecilin segini baru bisa tahu oh ini efek blurnya kayak gini. Baru kelihatan. Bisa? Apa mungkin ini pixelnya terlalu gede? Iya, makanya zoomin lagi. Terus coba tuh. Bukan, sebaliknya sekali. Tik 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 tik. Yang hitam tak kelihatan. Yang warna. Iya, belum. Kelihatan. Ini. Bisa. Bisa digabung sama kayak dia ya. Kontrol C. Ayam jadi. Kalau nggak bisa. Ini. Oke. Terus kontrol C. Kecilnya berapa nih? Kecil apa? Tapi berapa? Mau lihat lagi. Iya. Tutup. Sekali lagi. Paling. Enggak, tidak. 16 pun. Ini 16. Ya, 16 cm. Tadi udah diganti nomor 11. Nah, itu pixel. Kan? Ini. Buka sendiri. Kalau ada gambar, cek nggak sih? Ya. Terus ke kirim. Oke.
Iya, udah gitu. Nanti. Oke. Gimana sih? Ada ya, ada. Nah, sekarang coba. Ini zoom, sekarang coba di zoom. Nah, Ngobrolin cara apa sih? gimana? Bisa. Saya digini dulu lah. Ini pun 105 kan? Oh, di Nah, punya aku kemarin gede. Ada yang isi lagi. Jadi gede gitu. Besar kan? Punya Mbak ini juga besar. Aku besar. Lingkarannya Iya, tapi kan di ukuran ini kan besar. lagian ini nggak ada. Bisa. Ini nggak ada nah, lingkaran. nanti tutup programnya ulang lagi. Cara yang simpel. Aku nggak tahu. Nggak tahu. Balik-balik, ganti baru. Ya udah, ini udah tahu caranya. Ya iya, makanya itu. Nah ini nggak bisa di. Oh bisa di. Mau apa aja. Sorry. Oke, nah terus ya, lanjut nih. Balik iso. Nggak usah dendam aja susu. Iya, lah iya makanya. Atau sih Kendang. kalau pernah ngirim rumah das. Ayo, lanjut, Pagi-pagi lanjut. udah di sini. Oh, ada. Ada pentul. Nah, pentul ini gunanya sama kayak tadi, tapi gambarnya kita bisa melengkungin. Nah, ini nih. Kalau pentul bisa melengkung ini. Fungsinya apa? Sama kayak mark gini. Ya, jadi mark bisa, tapi aku masih perlu belajar lagi untuk ngasih tahu ini. Jadi kalau pentul ini nih lihat nih, markingnya dia bisa melengkung. Kalau lasso tool apa? Kalau mark tool, lasso tool tadi kan kita harus gambar ya, Iya. melengkung gini kan. Kalau ini enggak, jadi kita bisa ini, nah dan nih, kelihatan nggak? Melengkungnya ini yang ngatur komputer gitu loh, bukan kita. Nah. Susah dipakai. Ya mungkin tapi kalau kita gambar wajah ya kan, daripada kita harus tahu-tahu kegeser gitu kan, nah mending pakai ini. Ini yang mana? Tandanya Ini nih, simbolnya. bawah atasnya T ini, Ini tangi dong. pentul. Tang. Kok tang? Tang. Nah pakai pentul ini, itu ya. Nah terakhir, tool yang penting, ada dua lagi. Ada T. T ini adalah teks. Nah, beberapa sudah ada yang coba nih pakai teks. Kan? Misal, aku ketik di sini teks gini kan. Oh, bentar. Ini kan ada ini ya, ada kursornya kan. Kursornya ini untuk meletakkan di mana posisi teksnya mau ditulis gitu. Misal di sini, nah, tulislah. Nah ini mulai itu kan ada kayak garis ketip-ketip gitu kan. Ini saya mulai ketiknya. Kelas, nah misal gini. Nah seperti biasa, jenis fontnya bisa diganti. Salah kan jadi gini nih, kelas.
Nah, ini diseleksi, diblok dulu. Tulisannya diganti nih. Fontnya apa? Sesuaikan sama keinginan. Diklik terus tahan. Sekarang. Kok punya aku nggak bisa? Punya aku nggak bisa. Tuh, sudah ditulis belum teks? Nah, klik dulu. Klik. Kenapa sama ngeheng? Iya, iya, iya. Ini baru bisa nih. Coba diketik. Pasir. Apa warnanya itu kelihatan? Warna Astaga. kan? Ini gimana cara? Kak, aku nggak bisa. Oh, ini sudah tuh. Oh ini. Apa cetak atau ini masih pendek. Sekarang klik. Bisa. Ya. Oh, cium amat bang. Nah, bagus. Karena tulisannya kecil, ya kan? Udah kayak parkir. Ini nih, tulisannya bisa diganti nih ukurannya. Ukurannya diganti nih di sini. Atau wah kurang besar nih, ya kan? Udah ketik aja 300, ya kan? Jadi segini nih tulisannya. Atau mungkin kurang kecil, ya udah. Nah, bisa diketik sendiri. Atau mungkin mau pakai yang ada di sini nih. Nah, 36 gitu kan. Bisa. Tapi ada yang bilang tadi, loh kok nggak keluar? Ya karena warnanya sama ini loh. Di atas ini kan ada nih text colornya tuh. Itu bisa diganti. Misal ganti putih, ganti biru, kuning. Oke, kalau udah di oke. Kalau ini keluar dari gambar, Keluar dari. gambar. Nah, nanti bisa nih. Kalau keluar dari gambar nanti habis ini. Iya. Oke, sudah. Ini gimana cara keparuh? Nah, warna ini seleksi dulu. Biru, putih. Oke. Jadi nanti jadi bingung tulisannya Karena ya, vertikal. Kalau enggak, ininya diganti ke oh enggak lagi ini. boneng. Bisa? Oh, Ini warnanya aneh. Oh, maaf. Bisa macam. Coba, ini apa? Formatnya diganti. Fontnya. Cancel dulu. Ini seleksi dulu. Teksnya. Terus. Ini apa? Ini kan ada ini. Nah, ini. Nah. Oke. Sudah? Nah, kalau sudah diklik itu tuh, ada centang di atas. Centang yang di kanan atas itu. Nah, tadi saya tanya tuh, loh, tapi tulisannya keluar. Nah, itulah gunanya yang tool nomor 1, yang move tool itu. Move tool itu bisa geser nih. Nah, ini bisa digeser. Termasuk gambar yang tadi digambar juga bisa digeser lagi.
Tapi harus ngeklik dulu layer mana yang harus dipindah. Oke. Nah, ini yang aku kenalin yang paling nggak basic dulu. Ada lagi satu, misal kita pengen gambar kotak atau objek lain, misal bulat atau kotak yang ujungnya melengkung. Nah, ini sana nih, rectangle lah, digambar. Jadi Itu di mana? ini di bawahnya T, bawahnya lagi. Nah, ini ada pilihan nih, fill-nya itu warna dalamnya, stroke itu luarannya, border. Istilahnya apa ya? List ya aku bilang. Punya laptop yang namanya nggak jalan. Iya kah? Tadi untuk pindah yang Coba ditutup. gunanya untuk apa? Apa? Gunanya untuk apa? Square ini untuk gambar kotak. Rectangle ini untuk gambar kotak. Misalnya di tengahnya itu ada. Weh. Cara layarnya tapi kok nggak ini nggak kelihatan. Artinya Nah, apa? Pindah. bukan klik. Chrome itu apa ya kan? Di mana? Ini. Itu maksudnya ya. Mau aplikasinya mau. Jadi orangnya sih orang. Aku malu ngomong. Lagi. Kapan? Siapa yang enak? Nggak apa? Wah. Di minimize aja nggak bisa? Ya di close. Di close terus bikin lagi. Nah, harusnya di save dulu. Cara dia kasih bilang nggak aku apa minimize tadi masih bisa dibalikin. Nah, bisa sekarang. Kan mau refresh. Ah. Bisa ini. Bisa. Nggak bisa di apa itu dipindah lagi belum bisa. Coba pengen file terus ya. Nggak bisa. Berarti kan mau Ngeheng itu masuk ya. capek lah. Oke, aku ulang lagi nih yang minggu lalu. Terakhir. Ada namanya konsep layer. Konsep layer, masih ingat layer? Ini jelasin lagi yang layer. Kemarin kan keburu-buru tuh. Layer ini lihat nih. Ada kelas, ada layer 2. Jadi yang paling atas itu dia akan muncul di paling atas. Kalau di gambar ini, ya ini nih. Di gambar yang ini. Nah ini nih. Ini ada gambar sapi, kemudian ada gambar jagung, ada gambar pemandangan. Kalau layernya di paling atas, dia akan muncul di paling atas. Kalau jagung di nomor 2 ya berarti di nomor 2. Ya pemandangan kan paling bawah tuh. Jadi paling bawah. Kemudian ditumpuk ditambah sama jagung, ditambah sama sapi. Lihat nih. Gambarnya jadi gini. Oke. Nah, ini gambar yang akan diproduksi nanti. Dan ini di Photoshopnya kayak gini. Nah, urutannya kayak gini. Artinya apa? Misal di sini aku balik urutan gambarku ini sama teksku ini. Ya aku balik. Set, hilang. Di belakangnya. Kenapa? Karena si layernya ini ada di baliknya. Nah, ada di baliknya, di bawahnya si gambar tadi. Ketika dia ada di balik, nah dia ketutup.
Nah, terus yang di bawah ini ini adalah menu yang ada di kanan bawah nih. Kanan bawah ini. Cara bikin layer baru, terus cara bikin apa? Mode-nya beda. Penyatuan gambarnya beda, misal kayak gini. Nah, bisa nih. Ini efeknya kayak apa? Ada di yang kedua, blending mode ini. Ini nih gambar ini. Ini efek-efek dari pencampuran gambarnya. Nah, awalnya gambarnya kayak gini, ya kan? Terus kita punya gambar ini nih, yang kayak ini kan ada kayak warna oranye ya. Ini gambar shape atau pen tool yang dia digambar satu-satu manual gitu loh. Nah, jadi kayak gini nih. Ketika dia di opacity-nya dikurangin atau opacity itu apa? Transparansi. Ini nih. Kalau ini transparansinya aku kurangin, dia kan jadi kayak gini. Kelihatan kah? Ini loh. Digambarnya kayak gini nih. Yang awalnya jelas jadi nggak jelas. Misal aku ada gambar ini. Gambar ini aku copy. Aku copy ke sini. Bentar. Ini ya, kalau misal opacity-nya aku kurangin nih. Ini opacity 100. Kalau 50, nah gambarnya jadi samar-samar. Gambarnya jadi transparan. Nah, itu ada efeknya di sini nih, yang di sini. Satu-satu nih. Kalau misal gambarnya lagi opacity-nya full tapi dia jadi apa, misal kayak ini multiply yang ini ya. Nah, warnanya jadi kayak gitu. Misal lagi gambarnya aku ganti ke yang ini, misal ke lighten. Nah, atau yang ini darker color. Nah, jadi kayak gini. Ini nih. Bawahnya kain. Bawahnya. Normal itu diklik. Itu banyak itu pilihannya. Nah, Mbak Titi, jadi kalau pengen ngopi banyak foto, ya diseleksi, copy. Nanti jadi layer baru kan. Layer baru. Nah, pengaturan layer di sini yang bermain. Hilang. Coba diturunin pinguinnya dulu. Turunin ke sini. Nah, terus tulisannya coba ganti. Oke, T lagi. T. Nah, terus oh ya ini. Oh ya, kalau misal mau ngedit tulisan lagi, diklik ini T-nya nih. T-nya diklik, terus diarahin ke teksnya lagi, warnanya diganti. Coba diganti warna hitam gitu misalnya. Nah, terus coba ini Mbak, coba nih diganti. Misal multiply atau gantilah ke apa? Lighten atau apa gitu. Jadinya kayak apa? Biar tahu dulu gitu.
hilang. Nah, tulisannya hitam. Tapi kok jadinya kayak gini? Iya. Ini ada gitu. Ada serta. Belum dicetak. Iya. Oh, mungkin foto sama foto gitu. Harus Kalau ada dua foto. terus yang kakak. Oke. Nah, aku ingetin terakhir nih. Tugasnya kalian buatlah yang Oh, coba WPR, mendas kau. loh iya makanya Oh, coba makanya ini loh aku mau ngasih tahu aku pernah nyoba kayak gini jadi bikinan sampai nanti kelasnya selesai kan ini 4 kali loh ini udah kedua 1 2 lagi nah, hah? Sampai keempat doang? iya Berarti harus bisa. hah ya dasarnya ini kan dasarnya ini sebetulnya Kan ada teman deh. dasarnya ini Baru. nanti minggu depan aku tambahin lagi kayak misal ada yang kayak Bulan depan Pak. oh iya bulan depan bukan minggu depan ya Ojo, gawe waktu ya, semua tidak sih. misal kayak apa namanya bisa nggak teksnya ada kayak listnya di luarannya bisa terus dikasih bayangan nah itu bisa juga Itu minggu depan. itu pertemuan selanjutnya aja Buku. nah gini yang ini bikinlah satu gambar yang kayak misal contoh oh pengen nih bikin dirgahayu kemerdekaan nah ini aku ngambil foto nih di internet kayak gambarnya kayak gini nih terus tulisan dirgahayu kemerdekaan nah terus digabung nih jadinya kayak gini Itu kayak yang tadi yang pakai iya aku pakai pen bucket tak klik satu-satu warnanya putih Waduh. ini jadinya gini ya beneran ini jadinya gini terus gimana cara ngilangin apa ini kan gunungnya ya aku seleksi satu gini pakai yang selection tool itu seret tarik gini bisa jadi terus jadi kayak gini makanya jadi warna putih. nah terus warnanya masih hitam masih warna itu kan aku pakai paint bucket warnanya aku ganti putih di blok satu-satu ngerti ya Ngerti? jadinya kayak gini nih bisa loh serius aku nggak pernah pakai yang aneh-aneh Tentu. Gimana ngerti dulu? Bentuknya jadinya begini bukan ini. contoh lagi aku pernah nih bikin thumbnail YouTube ya kan ini cuma aku nampilin cuma 2 contoh dari gambar ini ya kan ini satu kampus lah gitu kan karena aku pernah ikut kampus ya terus 2 orang nih ya kan nah ini sama logo kampus terus aku tambahin deh jadi kayak gini ini orangnya aku potong nih pakai apa tadi yang selection tool atau kalau nggak dihapus gitu kan bisa nah yang minggu depan aku ajarin itu gambarnya jadi kayak gini luarannya ada kayak listnya orang itu Oh, ada backgroundnya. ada listnya luaran apa ya pasti misi apa ya oke ya itulah luarannya itu online stroke Mau bikin yang kayak gini apa yang sebelum nah bebas Bisa bikin lah. ini saya kasih contoh gitu loh contoh jadi contoh Yang maksudnya mau bikin yang bentuknya begini apa yang bebas aja. bikinlah satu Salah bisa mungkin. ini loh sebuah tema bebas ada background ada foto harus ada tulisan ada fotonya contoh ya kan pengen gampang ya wes foto diri sendiri terus quotes hari ini saya cinta itu belum tentu apa waduh. Ya kan bisa pakai gitu loh cita-cita. nah kan contohnya gitu gitu loh
Pak, Oke ya? nanti kayak gini boleh nggak sih kayak gini? Boleh. Ya udah Tapi nanti saya nggak usah bikin lagi ya. ya sudah oke belum? Nah, Ya kan saya nanya, udah belum. nah, kalau sudah puas ya nggak apa-apa. Tapi kalau mau kan, kalau misal pengen dieksplor lebih lanjut gitu loh, pengen dicoba yang lagi gitu. Ya bukan tambahin fotonya, dibikin kayak sebagus mungkin. Contoh kayak gitu tuh. Lah, tuh. Oh. Berarti PR ya, Mas? Ini PR, bikin satu desain yang Ya, sesimpel mungkin. ya mungkin bagus Kalau apa. bikinnya di HP paling. Ah, lah kan nanti bicara. Ya terus ini lagi kan. Save. Nah, kalau mau nyimpen filenya ini file terus save gitu. File. Save as. Save as. Save as. Nah, ini Photoshop ya, jangan yang PNG. Photoshop. Photoshop. Ya. Terus klik Photoshop. Tempat foldernya dulu di mana, taruh dulu, dia yang tahu di mana. Ini sih. Klik komputer. Biar ingat. Oke? Paham? Aku orang belajar ini. Udah ini jenenge itu Ada yang mau ditanya nggak sampai sini? Itu PR ini dikasihkan 2 bulan depan. 2 bulan lagi. 2 bulan lagi. Ya iya makanya. Sama siapa lagi kita? Lu kalah nyampin otak dulu ngumpul. Bebas, desainnya bebas. Mau kayak, aku pengen nih kayak batik gitu, ya boleh. Batik. Kayak misalnya gitu boleh tuh. Nah, misal nih. Ini kan peta Indonesia nih. Lo dikasih nama gitu. Batiknya ditempel sini. Ada nanti ada triknya. Oh belum berarti Sampai apa ini? Ini berapa gambar? banyak lah. Banyak ini. 1 joglo, 2 ini yang wayang ini, 3 ini. Iya. Jangan nikah nih. 3, 4 bunga, 5 rambanan, 7 wayang ini, 8 wayang ini. 8 gambar. 1 desain 8 gambar. Ini main sama saya enggak Mas? Cukup kayaknya lama deh itu bikin itu. Ini buang ini. Idenya ya. Sekarang ya bukan bikin sendiri. Bukan bikin sendiri. Tapi biasa. Biasanya ini juga.